Baik, sebelum Umah join ke kajian pada pagi ini, izin untuk kami menyampaikan sedikit mungkin nanti ya beberapa nasihat dan juga sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kita muliakan Dr. Umah Oki Setiana Dewi dan juga para pengurus musyrif dan musyrifah seluruh Maskamul Huffaz tentunya, dan yang kami banggakan para santri dan santriwan baik yang di pusat ataupun yang di cabang, dan juga mungkin di sini ada hadir santri-santri di luar Maskanul Huffaz ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'a fi hadhil makan. Tsumma saniyan la tansa nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, sebelumnya salam semangat untuk kita semua mengawali pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dan tentunya Allah pilih kita untuk duduk di majelis ini juga orang-orang yang mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi ya, syukur yang kita tingkatkan kepada Allah. Allah sudah pilih kita untuk duduk di majelis, karena tidak semua orang yang Allah pilih. Mungkin di pagi ini banyak mereka yang masih dengan selimut tebalnya ya, masih nyaman dengan tempat tidurnya, dan banyak di antara kita juga pada pagi ini masih sibuk dengan aktivitasnya. Namun teman-teman yang hadir di majelis ini, Allah kasih waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk duduk di majelis. Ini sangat mahal teman-teman ya, sangat mahal, karena kita juga tidak tahu entah Jumat ini Jumat terakhir kita ya, entah mungkin majelis kali ini majelis terakhir kita, kita tidak ada yang tahu. Mungkin Jumat depan Allah sudah panggil kita, mungkin Jumat depan kita sudah tidak bertemu dengan Allah. Nauzubillah. Cuman adapun hal yang harus kita persiapkan tentunya persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu ya banyak kelebihan-kelebihan di hari Jumat. Bahwasanya salah satunya dari Jumat ke Jumat itu ada pelebur dosa ya, penghapus dosa, kata Rasulullah SAW. Perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah di majelis yang sudah kami sampaikan di pekan kemarin ya. Nah, pada pagi ini tema kita nanti akan disampaikan oleh Uma itu terkait keutamaan haji ya. Karena sekarang kita sudah mau masuk ke bulan haji nih. Sekarang baru di tanggal kalau tidak salah 23 Zulkaidah ya. Nah, sekitar 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan haji, di mana ya yang sama-sama kita ketahui bahwa salah satu bulan haram itu adalah bulan haji ya, bulan yang sangat diistimewakan, bulan yang sangat dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surah At-Taubah surat ke-9 di ayat ke-36, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri 'indallah Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, di sini Allah katakan bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Dan saat penciptaan langit dan bumi ya, Allah spesialkan, Allah istimewakan ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Hurum di sini jamak daripada haram. Ada 4 bulan yang Allah spesialkan, yang Allah sangat muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, bulan apa saja bulan yang 4 ini ya, bulan haram ini? Yang pertama Zulkaidah. Nah, sekarang kita juga berada di bulan Zulkaidah ya. Bulan Zulkaidah ini bulan ke-11. Nah, yang kedua Zulhijjah. Nah, ini yang ke
bulan terakhir ya, bulan ke-12 Zulhijjah. Yang sepekan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah insya Allah. Dan yang ketiga bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan pertama ya di hitungan bulan hijriahnya. Dan selanjutnya yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini hitungannya di bulan hijriah bulan ke-7 ya, kalau nggak salah bulan ke-7. Nah, di sini disebutkan ya bahwa ada 4 bulan yang Allah spesialkan, yang Allah berikan fadilah yang lebih di antara bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini bulan yang istimewa teman-teman. Ini fungsinya kita sebagai umat muslim yang juga menuntut ilmu, yang hadir di majelis ya, kita harus tahu waktu-waktu yang Allah kasih fadilah lebih. Karena fadilah yang ada di bulan sekarang, di bulan Zulqaidah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, Rajab, itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain ya. Nah, di bulan yang 4 yang Allah khususkan ini, kita belum tentu akan ketemu dengan bulan Zulhijjah tahun depan. Kita tidak ada yang tahu apakah masih ketemu dengan Zulqaidah di tahun depan. Nah, selagi Allah kasih kesempatan dan waktu, juga kesehatan, manfaatkan ya untuk berbenah, untuk memperbaiki diri ya. Karena di bulan yang 4 ini Rasulullah katakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Abbas ya, Rasulullah katakan bahwa ma minal ayyam ya, tidak akan pernah ditemukan hari-hari kecuali hari yang 4 ini, bulan-bulan yang 4 ini ya, al-amalu salihun fiha ya. Amal salih yang kita kerjakan itu naik statusnya teman-teman ya, naik statusnya dicintai Allah. Ya, beda dengan bulan-bulan yang lainnya ya. Bulan apa itu? Man hadhil ayyam ashri ya, bulan yang sudah kita sebutkan ya, salah satunya bulan Zulhijjah tadinya. Dan di bulan Zulhijjah ini diistimewakan dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nanti insya Allah pasti Ummah juga memaparkan dengan lebih jelas ya dari faidah ataupun fadilah dari bulan Hurum ya, salah satunya di Zulhijjah ini. Nah, sekarang kita juga berada di bulan Zulqaidah. Zulqaidah ini salah satu juga bulan haram ya, bahwa amal ibadah yang kita lakukan di 4 bulan yang spesial ini beda teman-teman ya, fadilahnya dengan bulan-bulan yang lain. Ingat itu ya. Kalaulah kata Rasulullah di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan tidak ada malam Lailatul Qadar ya, maka bulan yang 10 awal Zulhijjah, hari-hari 10 awal Zulhijjah ini afdol ya. Nah, cuman di bulan Ramadan itu dikhususkan dikarenakan ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Begitu mulianya. Kalau di akhir 10 Ramadan, di akhir itu dimuliakan di malamnya ya, karena ada malam Lailatul Qadar. Dan di 10 awal Zulhijjah itu dimuliakan hari-harinya. Jadi perbanyak beramal ibadah. Salah satunya puasa ya. Dan amal ibadah yang lainnya, mau sedekah, mau baca Quran, hal-hal kebaikan yang lainnya, karena akan dilipat gandakan pahalanya, akan dicepatkan ya diijabahnya doa. Nah, itu yang harus kita intai dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu ya salah satu keistimewaan bulan Zulqaidah, Zulhijjah. Allah kasih kesempatan untuk kita memperbaiki amal, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, yang mungkin belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Hurum, dengan bulan haram yang 4 ini. Nah, tingkatkan kembali amal ibadahnya ya, tinggalkan hal-hal yang sekiranya mencelakakan kita, berbuat maksiat, zalim, tinggalkan ya. Itu menjadi salah satu motivasi untuk kita teman-teman di bulan Hurum ini. Jadikan salah satu alasan untuk kita bangkit. Jadikan bulan yang haram, bulan yang suci ini, jadikan salah satu alasan untuk kita bertaubat kepada Allah ya, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita kembali ke jalan ihdinas siratal mustaqim ya. Sampai kapan kita lalai dengan kewajiban kita, dengan hal yang sunnah, yang bahkan wajib aja susah kita lakukan, jangankan yang sunnah. Sampai kapan mau Allah pertemukan di bulan apa lagi? Kemarin Allah sudah pertemukan kita di 1 bulan Ramadan ya.
Apakah ada efeknya kepada kita? Apakah hanya di bulan Ramadan saja ketaatan meningkat dan setelah itu kembali lagi kepada kemaksiatan? Nauzubillah. Sekarang Allah pertemukan kita di Zulqaidah, bulan haram. Allah pertemukan nanti kita di Zulhijjah. Belum juga kembali kepada Allah, belum juga taubatan nasuha. Dengan bulan apa lagi Allah pertemukan kita? Jika bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci ini tidak cukup untuk diri kita kembali kepada jalan yang lurus, tidak cukup kembali kepada hal kebaikan, ya. Ada seseorang di zaman para ulama dulu, teman-teman, ya, seorang yang abid, ya, yang sangat zuhud pada dunia, yang dulu tuh digelari dengan dokter dalam penyakit hati. Ibrahim bin Adham namanya. Mungkin ini juga sudah lazim, ya, dalam cerita-cerita kita dengar guru-guru kita menyampaikan. Ibrahim bin Adham, dia ini digelari dengan dokter penyakit hati. Lalu datang salah seorang laki-laki pendosa mengadu kepada Ibrahim bin Adham ini perkara dia sangat susah memberhentikan kemaksiatan, sangat susah memberhentikan berbuat dosa. Dia minta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Apa jawaban Ibrahim bin Adham ini? Ada 5, ya. Nasihatnya kepada salah seorang pendosa ini bahwa beliau menyampaikan, yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu ingin melakukan kemaksiatan, ya, jangan makan rizki dari Allah. Pesannya, ya, rizki mana yang tidak dari Allah, ya. Tidak ada yang memiliki rizki kecuali dari Allah. Kita itu sifatnya itu hanya pinjaman, ya, pemakai, bukan pemilik. Nah, kalau ingin berbuat maksiat, kalau ingin berbuat hal dosa, ya, silahkan, tapi jangan makan rizki dari Allah, kata Ibrahim bin Adham. Dan nasihatnya yang kedua, jangan di bumi Allah. Kalau sekiranya ingin berbuat kemaksiatan, ingin berbuat dosa, silahkan, tapi jangan di bumi Allah. Lalu bumi mana yang bukan bumi Allah? Lillahi ma fis samawati wal ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Semuanya ciptaan Allah, ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita ketika ada seruan-seruan berbuat hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, ya, ketika malaikat maut datang, coba bilang suruh nunda, kata Ibrahim bin Adham. Siapa yang bisa menunda, ya, kedatangan Israel? Kalau sudah datang waktunya, tidak ada penundaan dan tidak ada yang bisa mempercepat. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-34 Allah sudah mengatakan, walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Tidak ada yang bisa mengakhirkan, tidak ada yang bisa menunda, wala yastaqdimun, kata Allah, tidak ada yang bisa mempercepat, ya. Jadi kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah waktunya Allah panggil kita, ya, semua akan kembali. Dan yang keempat, ketika malaikat Zabaniyah menyeret ke dalam neraka, jangan engkau ikut, kata Ibrahim bin Adham. Siapa yang bisa, ya? Siapa yang mampu melakukan hal itu? Tidak ada. Dan yang terakhir, cari tempat di mana yang Allah tidak lihat. Tempat mana yang tidak Allah lihat? Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-18 Allah katakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Jangankan hal yang nyata, hal yang gaib, semuanya Allah lihat, semuanya Allah tahu. Jadi ketika ada dorongan ingin berbuat dosa, ya, pikirkan hal itu, pikirkan 5 poin tadi. Apakah kita sanggup, apakah kita mampu melakukan hal-hal itu? Ya, itu reminder buat diri kita, ya, itu pengingat dan ngerem dalam diri kita kalau sekiranya datang hasrat yang tidak baik, ya, datang keinginan untuk berbuat yang tidak baik, menzolimi kah, bermaksiat kah, berbohong kah, ditahan, ya. Nah, itu fungsinya juga kita menuntut ilmu. Nah, lagi-lagi syukur, ya, berkaitan dengan tema kita juga pada pekan yang lalu, ya, terkait keistiqomahan, terkait kiat-kiat dalam istiqomah. Salah satunya yang kami sampaikan adalah lingkungan. Ini sangat penting, teman-teman, ya. Lagi-lagi kita nge-review dan kembali mengingatkan, kalau dalam istilah membangunkan yang tertidur dan mengingatkan yang terlupa. Nah, salah satunya memperbaiki lingkungan. Sekarang teman-teman di Maskanul Hufaz, ya, itu sudah sangat mendapatkan lingkungan terbaik
di mana-mana kedengarannya Quran, di mana-mana lihat teman berinteraksi dengan Quran ya. Sekalipun nanti mungkin kita yang down, kita yang futur, kita yang malas, tapi telinga tetap dengar Quran. Lingkungan mana lagi yang dicari ya, kalau sudah Allah kasih lingkungan semulia ini, sebaik ini. Nah, itu yang harus teman-teman syukuri, terutama yang di Maskanul Huffaz ini ya. Nah, sudah pegang teman-teman soliha, teman-teman solih yang tidak semua orang-orang dapatkan teman-teman. Tapi ya santri-santriwan di sini Allah pilih untuk bergabung, untuk punya lingkungan yang terbaik, untuk punya aktivitas yang paling terbaik pastinya hari-harinya dengan Quran. Kita tidak tahu bagaimana teman-teman di luar sana berjuang menjaga lingkungan. Kita tidak tahu bagaimana teman-teman di luar sana berjuang menjaga kehormatan, menjaga akhlak, menjaga adabnya, menjaga aktivitasnya ya. Namun teman-teman di sini sudah ada pendukung, faktor pendukung semuanya ya, tinggal sabarnya lagi ditingkatkan ya, tinggal semangatnya lagi yang ditingkatkan ya. Ingat lagi-lagi tidak semua orang seberuntung kita. Nah, itu yang harus kita ingat ya, karena dalam suatu riwayat ya dikatakan bahwa kelak akan ada di antara dua orang saling menyalahkan di hadapan Allah. Kata si A nanti di hadapan Allah, ya Allah, kenapa saya dipertemankan dengan si B ya Allah? Dia tidak pernah dulu di masa dunia mengajak saya kepada kebaikan ya Allah. Dia tidak pernah mengingatkan saya sholat ya Allah. Dia tidak pernah mengajak saya kepada majelis ya Allah. Bahkan mengajak saya kepada kemaksiatan ya Allah. Kata si A, kata si B juga menyalahkan si A. Ya Allah, kenapa dulu saya dibuat bertetangga dengan si A ya Allah? Tidak pernah kami datang ke majelis ya Allah. Bahkan hal-hal dosa yang banyak kami lakukan ya Allah. Saling menyalahkan di hadapan Allah ya, nauzubillah. Jadi padahal di dunia bestie banget gitu kan, kalau istilah orang sekarang, kemana-mana bareng ya. Tapi ketika nanti di hadapan Allah ternyata ada golongan yang saling menyalahkan, nauzubillah. Jangan sampai kita orangnya, itu yang harus diingat ya. Dan juga kelak yang kita harapkan tentunya saling tolong menolong di hadapan Allah. Ya Allah, dulu kami pernah satu lembaga ya Allah, dengan Mafas Lampung, dengan Mafas Batam ya Allah. Kami tidak melihat santri-santrinya ya Allah, panggil ya Allah, syafaat teman-teman yang solih. Kami pernah satu majelis ya Allah ya, itu yang kita harapkan. Nah, makanya ketika Allah sudah kasih lingkungan terbaik ini, ketika Allah sudah kasih ya teman-teman yang baik, maka pertahankan ya, maka pegang erat ya, jangan sampai lalai, jangan sampai ingin pergi, karena berjamaah itu membuat kita kuat teman-teman. Kalau sendiri itu memang lemah ya, dan berjamaah itu ya pasti membuat kita lebih kuat ya. Itu yang harus kita ingat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ya pengingat untuk kita semua untuk meningkatkan ketakwaan di bulan hurum, di bulan haram, di bulan yang suci ini ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Kata Umar bin Khattab. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Pernahkah engkau wahai Amirul Mukminin berjalan di suatu tempat yang remang-remang sinarnya, sementara di situ banyak onak dan duri, banyak lubang jebakan?" Kata Umar, "Pernah." "Lalu apa yang engkau lakukan?" Kata Ubay bin Ka'ab. Umar menjawab, "Ya, saya berhati-hati." Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya, begitulah takwa. Takwa itu berhati-hati. Ya, memikirkan setiap langkah dalam kehidupan ini. Berhati-hati dalam setiap langkah. Ada halal, ada haram ya, ada batil. Tidak semuanya halal haram hantam saja." Nah, itu yang harus kita ingat ya, takwa itu berhati-hati. Berhati-hati melakukan hal apapun yang hendak kita lakukan ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai ya, orang-orang yang ceroboh dalam hal apapun, karena hidup itu hanya satu kali teman-teman. Adapun masa-masa sekarang, di masa-masa muda hari ini ya, itu tidak akan kembali lagi. Hari ini kita masih kuat fisiknya, kita masih sanggup untuk beramal lebih banyak. Nah, itu yang Allah cintai. Para pemuda yang taat kepada Allah itu ya yang Allah cintai.
Nah, itu yang harus kita pertahankan di masa muda ini. Pertahankan ketakwaannya. Memang tidak gampang ya, memang tidak mudah, butuh usaha yang lebih, butuh pengorbanan yang lebih. Karena lagi-lagi yang kami katakan, iman itu sifatnya naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan, dan itu memang sudah fitrahnya. Hari ini kita semangat untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah ya, nanti akan datang fasenya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja susah banget untuk dikerjakan gitu. Nah, itu hal yang menjadi fitrah dalam kehidupan. Namun yang tadi ya, faktor pendukung yang bisa kita harapkan di situ ada teman-teman solih yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu ya yang harus kita tanamkan. Jadi di bulan haram ini, di bulan Zulqaidah, Zulhijjah yang akan kita hadapi, bikinlah target ya dalam bulan-bulan yang mulia ini. Bikin target apa sekiranya yang harus kita lakukan, amal ibadah apa yang kita lebihkan di antara bulan-bulan sebelumnya. Karena ya lagi-lagi kita tidak mendapatkan ya kelebihan, keutamaan amal ibadah di bulan yang haram ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, itu ya yang harus kita ingat. Kemudian ini teman-teman dari mana aja ini, dari Rumah Quran mana aja, boleh bertanya di kolom chat ya bagi yang mau bertanya. Yang untuk teman-teman di luar nih, kalau anak Mahfaz itu zoomnya bareng ya, tidak pegang HP. Ini boleh yang dari teman-teman luar yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Ini dari mana aja, ada dari Palu, ibunya Iza, Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Ibu, semoga istiqomah selalu dalam majelis ya, karena istiqomah itu yang berat sebenarnya. Dan semoga kita-kita di sini Allah beri fadilah dan kelebihan yang lebih ya, yang aksar insya Allah, duduk di majelis dan mendapatkan barokahnya ilmu dan juga tentu barokahnya majelis. Jangan lupa ya teman-teman, banyak doa duduk di majelis ini. Santri-santri nih ya, kurangin ngobrolnya ketika kita di majelis. Banyak doa, ingat banyak doa. Karena ya pasti semua kita punya permintaan yang banyak banget ya, terutama mendoakan kedua orang tua kita. Ya Allah, jaga kedua orang tua kami di kampung ya Allah, di kampung halaman ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah, berpisah dengan kami di sini ya Allah. Minta doa sama Allah dan kuatkan kami di Maskanul Huffaz ini ya Allah, untuk terus semangat, untuk terus istiqomah. Nah, doa di majelis, karena salah satu doa yang diijabah itu ketika kita duduk di majelis, para malaikat hadir ya, malaikat pun mengaminkan doa-doa kita. Ada yang dari Mekah, Masya Allah, Zia ya, dari Mekah, Masya Allah, minta doa dari kami semua ya Kak Zia. Semoga suatu hari nanti kita juga bisa berkunjung ke Baitullah, baik itu umroh ataupun haji ya, mudah-mudahan, amin ya Rob. Dari Bandung, yang dari Jakarta juga ini banyak, alhamdulillah, orang-orang pilihan Allah yang tidak semua Allah pilih tentunya hadir di majelis ini. Boleh dari teman-teman luar sana kalau ada hal yang ingin yang ditanyakan, silahkan ya. Jangan lupa kabari, dan tidak di Jakarta boleh datang ke Ida, Koen dan Jabodetabek. Dan juga kita ada program kajian offline ya dengan Umah Oki juga, untuk teman-teman yang sekitaran Jakarta nih, yang sekiranya bisa hadir di Bintaro, Tangerang Selatan di setiap Jumat sore. Nah, itu kita ada kajian offline ya, kajian langsung dengan Ustazah Oki Setiana Dewi. Nah, bagi teman-teman yang ada luang waktu, silahkan datang ke Maskanul Huffaz Pusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Ada yang dari Pekanbaru, Lampung, Masya Allah nih. Kalau ada pertanyaan disilahkan ya. Dan sekarang juga kita lagi buka pendaftaran gelombang kedua teman-teman. Gelombang kedua untuk periode masuknya di September di tahun ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mendaftarkan anaknya ya, bagi ayah bunda, adiknya, saudara, teman, silahkan di-share informasinya. Kemarin untuk gelombang 1 itu kita sudah tutup ya, dan sudah tes, insya Allah akan segera diumumkan tuh yang lulus. Kemungkinan di hari ini, kalau tidak besok, insya Allah akan segera diumumkan ya santri-santri yang lulus di periode September di tahun ini.
Baik, kita sambil menunggu Uma bergabung, ini coba kita baca beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Aduh, gimana caranya ini ininya? Ini buka kolom chatnya. Malah banget ya. Iya. Susah. Ini kan tidak ekstrim. Itu mau baca chat kan? Baik, kita menjawab nih pertanyaan dari salah satu teman-teman ya yang di chat. Ini di luar tema ya. Agar kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bagaimana agar kita menjadi manusia yang sabar dalam menunggu diijabahnya doa. Baik, dalam beribadah ya dan dalam kesabaran. Sabar itu ada 3 teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman juga udah sering ya mendengarkan hal ini, penyampaian dari Uma Oki. Sabar itu ada 3. Jadi sabar itu bukan hanya dalam mendapatkan ujian saja. Ada sabar dalam ujian, ada sabar dalam ketaatan, dan ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi nih, bahwa sabar itu bukan ketika kita sedih aja gitu. Sabar dalam ujian. Nah, ini tentu ketika Allah uji, dan ya sudah pasti ya, dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya capek, dunia ini tempatnya lelah ya. Dan dunia ini memang penjara bagi orang yang beriman kata Rasulullah, dan surga bagi orang yang tidak beriman. Jadi memang tempat kita bukan di dunia ya, tempat kita kelak di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun ujian yang Allah berikan ya, yang Allah singgahi kepada kita, tentu sabar yang utama ya. Kalaulah sabar ini pahalanya sedikit, kalaulah sabar ini pahalanya kecil ya, mungkin tidak ada kesabaran dalam hidup ini. Nah, karena sabar ini pahalanya surga yang Allah janjikan ya, makanya berat ya. Memang nggak mudah sabar dalam menghadapi ujian Allah ya. Semua kita Allah uji. Ada yang Allah uji lewat rumah tangga, ada yang Allah uji lewat keluarga, ada yang Allah uji lewat suami, ada yang Allah uji ketika dalam menuntut ilmu, ada yang Allah uji dengan tetangga, dengan segala problematika kehidupan. Nah, itu tidak bisa menutup kemungkinan ya. Dan ingat, kadang sifat kita manusiawi ini ketika Allah uji, seperti kita yang paling menderita di dunia ini. Pernah nggak teman-teman kadang mungkin menyalahi takdir? Ya Allah, kenapa saya sih ya Allah? Kenapa yang lain hidupnya baik-baik aja? Kenapa tetangga sebelah kok hidupnya tenang-tenang aja? Mungkin pernah kita di fase itu ya. Cuman ya lagi-lagi yang harus kita ingat bahwa ujian Allah itu adalah tanda cintanya Allah. Jadi tidak selamanya hal yang tidak kita inginkan itu datang kepada kita, tidak selamanya itu buruk. Ya, dan tidak selamanya ujian Allah itu tanda marahnya Allah, tidak ya. Ujian Allah itu yang perlu kita ingat lagi-lagi ya, bahwa ketika Allah uji itu tanda cintanya Allah kepada kita. Allah ingin menaikkan level kita ya. Setelah kita berusaha dan sukses berhasil dengan ujian yang satu, kembali Allah uji lagi. Tingkat kesabaran yang paling tinggi itu ridha Allah ya. Tingkat kesabaran yang paling tinggi itu ketika hati kita sudah ridha. Ya Allah, terserah mau kayak gimana ya Allah. Terserah Engkau ya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah, yang penting kuatkan iman dan keislaman hati kami ya Allah. Tidak ada semua manusia yang di muka bumi ini tidak Allah uji. Semua Allah uji dengan berbagai ujian masing-masing. Jadi semua kita juga lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak kita aja ya. Jadi lagi-lagi saling menguatkan, lagi-lagi saling mengokohkan satu sama lain. Nah, kembali lagi ke yang tadi, itu fungsinya kita saling menasihati dengan satu sama lain. Itu yang Abu Yahamka pesankan ya. Ketika temanmu diuji,
Allah datangkan kamu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan penguatan untuk temanmu. Dan ketika kamu Allah uji, Allah datangkan temanmu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan penguatan, ya. Maka hargailah pertemanan, mungkin bisa jadi sebabnya kalian akan masuk surga. Nah, itu fungsinya kita berteman dengan orang-orang solih, agar tidak sesat. Masih ada yang reminder, masih ada yang menasihati, ya. Itu pentingnya kita dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Karena tidak bisa akan lepas dari ujian, ya. Itu sudah fitrahnya. Kita, setiap manusia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar dalam ujian, ya. Nah, yang kedua, sabar dalam ketaatan. Jadi sabar itu bukan hanya menghadapi ujian saja, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan salah satunya pertanyaan tadi, ya, sabar dalam menunggunya doa. Sabar dalam ketaatan. Salah satu contoh santri-santri Maskamul Huffaz sekarang, ya, di pesantren memang tidak enak. Tidak semuanya enak di pesantren itu. Kalau mengikuti kemauan, ya, nafsu kita, tidak enak di pesantren. Belajar, waktu semuanya teratur, ya, dan diatur, itu tidak enak. Mungkin di luar sana, teman-teman seumuran kalian ini, ya, santri-santri, dengan seenaknya berbuat yang mereka mau, tapi kalian tidak bisa, ya. Kalian harus sabar dalam ketaatan, kalian harus sabar dalam menuntut ilmu. Nah, itu juga dibutuhkan kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya dalam ujian semata saja, ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menunggu doa. Tidak ada doa yang tertolak. Yang pertama, kata Allah, akan segera diijabah, ya. Berarti kita mampu, ya, mendapatkan doa yang kita minta. Dan yang kedua, kata Allah, tunggu. Allah ingin melihat sampai mana keseriusan kita dalam berdoa. Dan yang ketiga, jawaban doa itu, kata Allah, doamu akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, tidak ada doa yang tertolak, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kata Allah, jika hambaku bertanya, sampaikan, saya itu dekat, kata Allah, dan akan mengabulkan doa-doa mereka yang meminta. Jadi itu, ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menunggu diijabahnya doa. Dan yang selanjutnya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di dalam meninggalkan kemaksiatan ini juga butuh kesabaran, gitu, ya. Seperti mungkin ibu-ibu di luar sana. Nah, kita sudah tahu nih, kelompok yang satu ini mungkin, ya, kalau sudah bergabung dengan kelompok ini, pasti ada aja gibahnya, pasti nanti ngomongin orang. Nah, kita udah tahu tuh, dan kita menahan diri untuk tidak bergabung dengan kelompok tersebut. Nah, itu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan memang tidak mudah, ya. Kadang kita ya disitulah syaitan itu bermain, ya, untuk menggoda dan untuk menghasut-hasutin kita. Kalau tidak bergabung nanti ketinggalan informasi. Nah, kadang kan ibu-ibu ini banyak informasinya, ya. Entah itu informasi yang benar ataupun yang tidak, gitu. Yang penting diomongin aja semua terkadang. Nah, tapi kalau tidak bergabung nanti ketinggalan informasi. Bergabung sudah jelas akan gibah orang di situ. Nah, kita tahu tuh, dan kita berusaha untuk tidak join, untuk tidak bergabung, untuk tidak melangkahkan kaki ke situ. Nah, itulah yang dinamakan dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Jadi itu mudah-mudahan, ya, kita tergolong dengan hamba-hamba yang sabar, ya, yang Allah beri kesabaran tanpa batas. Lagi-lagi ingat teman-teman, sesusah apapun kita dalam kehidupan di dunia ini, sesusah apapun kita dalam menuntut ilmu, sesusah apapun kita dalam majelis, ya, dalam ukhuwah, dalam berumah tangga, sesusah apapun kita dalam ekonomi, ya, ingat, ya, tetaplah kokoh dalam iman, tetaplah sabar dalam ketaatan. Karena hanya orang-orang yang sabar yang Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Hanya orang-orang yang sabar yang Allah katakan, wallahu yuhibbus sabirin. Memang tidak gampang, ya. Butuh proses, butuh pengorbanan yang lebih, butuh pembiasaan, butuh lingkungan yang mendukung. Jadi, ya, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang kufur, ya, yang tidak punya kesabaran sedikit pun. Nah, itulah fungsinya doa, minta terus sama Allah, ya Allah, berikan kami kesabaran tanpa batas, ya Allah.
berikan kami kesabaran tanpa batas ya Allah, karena sabar itu memang tidak ada batasnya teman-teman. Kalau kita sering mendengarkan istilah sabar ada batasnya, nah kadang kan itu istilah-istilah yang sering kita ungkapkan sekarang tuh diganti ya, karena omongan itu mindset kita yang selalu terkeluarkan pastinya. Kalau biasanya kan berantem nih sama teman, kamu nih ya sabar itu ada batasnya. Nah sering kan kadang kita ngomong kayak gitu. Sekarang diganti kata-katanya ya, bahwa sabar itu nggak ada batas. Jadi minta sama Allah sabar tanpa batas. Ya, memang tidak gampang, memang tidak mudah, butuh latihan ya, butuh pengorbanan yang lebih untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu mudah-mudahan ya yang Allah berikan ujian, Allah berikan kesabaran kita tanpa batas, dan Allah kuatkan hati-hati kita semuanya ya. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana tips meraih keberkahan waktu? Tips meraih keberkahan waktu ya. Ya terutama diatur dulu waktu kitanya. Jadi kalau dari kami ya selalu sampaikan kepada santri-santri, usahakan ya dalam hari-hari kita itu harus ada jadwal yaumiyah. Sebenarnya kalau santri udah ada ya, dari bangun tidur hingga tidur lagi itu sudah ada jadwal yaumiyahnya, hari-harinya. Jam segini harus apa, jam segini harus melakukan apa. Nah itu sudah teratur semuanya ya. Nah untuk teman-teman di luar sana juga yang harus kita mulai, bagaimana kita bisa meraih keberkahan waktu, terutama diatur dulu jadwal waktu kitanya ya, jadwal yaumiyah kita, hari-hari yang jangan sampai terlewatkan waktu-waktu yang fadilahnya lebih ya. Dan seperti di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan fadilahnya lebih di hari-hari lain, kita mulai dengan mungkin bangun di tahajudnya di jam 3 kah, di jam 4 ya, memaksakan diri, karena ketakwaan itu ya paksaan, tidak ada yang mudah, memang harus memaksakan diri, paksa sampai terbiasa ya. Kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu, bangun di pagi hari ya, duduk di majelis, berharap keberkahan hari Jumat, memperbanyak doa, memperbanyak hal-hal yang baik. Dan tadi yang kami sampaikan bahwa ketakwaan itu hati-hati ya, jadi berhati-hati dalam bertindak apapun itu. Nah itu hal-hal kecil sebenarnya ya, jadi mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung pengen hal yang besar tapi setelah itu berhenti melakukannya ya. Ingatlah bahwa ibadah yang paling Allah cintai itu juga sedikit ya, walaupun sedikit tapi berterusan. Kalaupun banyak nanti tapi tidak kembali dilakukan, nah itu sama aja gitu. Insya Allah sebentar lagi Uma akan bergabung dengan kita semua ya. Teman-teman siapkan yang belum punya alat tulis ya, itu sangat penting ya teman-teman. Ketika kita ngaji, ketika kita di majelis itu sangat penting, karena kadang saat duduk di majelis itu kita paham semua tuh, ingat semua, tapi keluar dari majelis itu nanti lupa semuanya. Nah itulah kata pepatah itu mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan buruan, tulisan itu pengikatnya. Nah penting tulisan itu yang terus-terusan nanti kita baca ketika lupa ya, ketika mungkin kita butuh motivasi, butuh nasihat diri, kita bisa kembali buka buku-buku yang pernah kita tulis ya, kajian-kajiannya. Nah itu penting untuk teman-teman semuanya. Wajib bagi yang ikut di majelis, wajib ya punya buku catatan untuk mencatat poin-poin penting ya dari apa yang disampaikan pemateri gitu. Harum gimana ini? Tampilan video-video aja nggak? Bagi teman-teman yang mau bertanya, mau itu terkait PSB, penerimaan santri baru, pendaftaran, boleh ya, ataupun tentang kegiatan-kegiatan di Masjidil Hufaz. Tadi juga sudah disampaikan dari program, akan ada program liburan bareng Masjidil Hufaz ya, liburan bermanfaat di akhir bulan ini
di akhir bulan depan ini ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung itu boleh banget, ataupun ingin masuk ke program camp. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang ingin merasakan jadi santri Maskanul Hufaz, itu kita ada program Maskanul Hufaz Camp yang durasi waktunya ada yang 4 hari, 5 hari, sepekan, 2 pekan, dan 1 bulan. Nah, biasanya banyak dari santri-santri camp ini ya bahkan banyak banget yang tadinya hanya masuk program camp, hanya coba-coba jadi santri Maskanul Hufaz ya, mau ngelihat di dalamnya mungkin seperti apa, tiba-tiba lanjut menjadi santri mukim. Nah, itu ya alhamdulillah gitu, banyak peminatnya, banyak juga yang sudah merasakan kebermanfaatan dan keberkahannya. Dari teman-teman di luar sana mungkin ingin merasakan menjadi santri Maskanul Hufaz, boleh join ke Maskanul Hufaz Camp dulu terlebih awal ya. Ada program 4 hari, 5 hari, sepekan, 1 bulan ya, 2 pekan. Nah, itu program jangka pendek. Bagi teman-teman yang ingin mengisi liburannya, mungkin di bulan-bulan ini tuh sedang waktu senggang lah, libur ya, sambil menunggu mungkin masuk kembali sekolah, ataupun yang lagi mendaftar kuliah, lagi menunggu pendaftaran ya. Nah, sambil mengisi kekosongan waktu, mungkin bisa bergabung ya ke Maskanul Hufaz Camp. Nah, itu bisa nanti ditanyakan. Kita alhamdulillah aktif di media sosial, jadi untuk informasi-informasi itu sangat jelas, dan juga bisa langsung dihubungi ke akun media sosialnya Maskanul Hufaz tentunya. Salam, perlu nggak sih salam? Gimana, Rom? Salam fest. Rom, Ustazah, ini sudah umumin salam fest. Tahu nggak Ustazah salam Ada fest? perlombaan itu sudah. Bentar. Lama banget. Aduh, ini jaringan. Belum datang. Di atas tuh. Nah, itu. Perlombaan salam fest. Tuh ada pertanyaan tuh Ustazah. Yang nikah. Pertanyaan. apa? Yang menikah boleh nggak dimafaskan? Yang sudah menikah boleh. Pertanyaan di kolom chat ya, yang sudah menikah boleh di Mafaz Camp. Untuk masuk ke Mafaz Camp itu boleh-boleh saja ya, asal tidak bawa suaminya ke Maskanul Hufaznya. Kalau diizinkan suami untuk belajar dulu mungkin ya, atau memang lagi LDR, suaminya mungkin di luar kota, nah mengisi kekosongan waktu juga mungkin untuk belajar ilmu agama, nah itu sangat diperbolehkan banget ya. Kalau suaminya mengizinkan silahkan, mau ngambil program 4 hari belajar, 5 hari belajar Quran, sepekan, ataupun 1 bulan durasinya, itu terserah pilihan kitanya. Itu boleh ya. Kalau untuk status yang juga sudah berkeluarga, selagi suami mengizinkan, itu sangat boleh. Ini Udah selesai. belum. Dan juga informasi selanjutnya untuk teman-teman di luar sana ya, sekarang di Maskanul Hufaz juga ada mengadakan lomba ya, lomba tingkat nasional itu yang mengadakan Maskanul Hufaz. Itu untuk hadiah lumayan ya, ada hadiah umroh dan juga uang tunai 20 juta. Nah, cabangnya apa aja nih? Yang pertama musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran, musabaqah syarhil Quran, dan juga pidato bahasa Arab. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut serta dalam perlombaan ini, atau mungkin punya teman yang jago, yang memang sudah musabaqahnya sering gitu misalnya, boleh diinfokan ya. Ini ya selain kita syiar ya, kalaupun memang ada rezekinya Allah kasih menang misalnya ya, ini lumayan ya, ada hadiah umroh dan juga uang tunai 20 juta bagi teman-teman yang ingin ikut ya dalam perlombaan ini. Boleh banget ya, dan juga silakan share ke teman-temannya yang memang sudah biasa mungkin mengikuti musabaqah. Uma 15 menit lagi masuknya.
jam 9. Maksudnya ngomong aja. Sejam. Udah baik baca dia. Udah apa? Habis itu mulainya jam 8 aja. Insya Allah sebentar lagi Uma bergabung ya teman-teman. Mohon bersabar dan juga ya perbanyak aja zikirnya, doanya, sambil kita juga menunggu Uma. Dan hal yang juga harus kita ingat bahwa mengaji ataupun ikut kajian itu, kalau kata Ali bin Abi Thalib, jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan. Nah, kita ngaji juga bukan istilah dalam apa ya, tidak mau menerima ilmu dari manapun kecuali mungkin hal-hal yang seperti itu kita harus hindarkan gitu, sadarkan kembali bahwa ya ilmu itu bisa kita dapatkan di mana aja. Nah, sembari kembali kita ke tema ya, mungkin ini Uma sebentar lagi insya Allah akan bergabung di sini. Kami lihat banyaknya perempuan ya yang hadir di sini nih, karena memang kajiannya bersama Ustazah Oki. Nah, yang bergabung juga banyak peminatnya dari kaum Hawa ini. Nah, di sini kami ingin menyampaikan kembali teman-teman ya, bahwa hal yang harus kita ingat itu puncak kesuksesannya seorang wanita itu ada dua ya. Yang pertama ketika ia mendapatkan ridho suaminya, dan yang kedua melahirkan generasi yang solih dan solihah yang bermanfaat untuk agama. Nah, puncaknya kesuksesan wanita ini dua inilah, itu pentingnya kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus menuntut ilmu nih, terutama nih perempuan ya, karena ibu yang hebat akan melahirkan generasi yang berkualitas, dan itu pasti. Kalau kitanya tidak belajar ya, kalau kitanya tidak mengaji ya, bagaimana kita mendidik kalau kitanya tidak terdidik? Nah, ini sangat penting. Nah, makanya kenapa kita disarankan sekali untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Walaupun mungkin masih ada sebagian orang yang berpemahaman bahwa apalah pendidikan tinggi-tinggi, perempuan juga ujung-ujungnya di rumah, perempuan ujung-ujungnya di dapur gitu. Nah, istilah-istilah itu sampai hari ini juga masih banyak orang yang masih pemahamannya seperti itu. Tapi beda dengan kita yang hadir di majelis, dengan kita yang menuntut ilmu. Jangan sampai mindsetnya sama gitu ya dengan orang-orang yang berpikiran seperti itu. Karena generasi-generasi kelak yaitu tergantung kepada perempuan hari ini. Kalau perempuan hari ini satu perempuan rusak ya, generasi-generasi setelahnya bisa jadi rusak teman-teman. Karena ya kitanya tidak terdidik. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mendidik? Ya, itu pentingnya kita perempuan ini menuntut ilmu ya, belajar. Dia semangatin lagi ya dirinya, karena dunia ini menuntut perubahan teman-teman ya, perubahan menjadi yang lebih baik ya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Imran dan Hannah ya, bahwa Imran dan Hannah ini adalah orang tuanya Siti Maryam ya, yang mereka ini hanya disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, Imran dan Hannah, karena kesolihannya, karena kebaikannya, karena orang tua yang baik melahirkan anak yang solihah ya, Maryam yang sudah dijanjikan surga. Nah, karena Maryam ini lebih solih, lebih baik lagi dari orang tuanya, Allah khususkan dalam Al-Quran satu surah, surah Maryam. Nah, ini memang ya, dalam kehidupan ini kita harus memikirkan bahwa generasi ke generasi itu harus lebih baik. Dan karena kesolihannya Maryam ya, perempuan yang dijanjikan surga, melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, dari tadi Imran dan Hannah hanya diceritakan di dalam Al-Quran kisahnya, sampai kepada Maryam melahirkan putri yang solihah dan melahirkan anak Nabi Isa, itu lebih baik lagi. Nah, itulah dunia ini menuntut perubahan, bagaimana generasi ke generasi itu lebih baik lagi ya. Begitu juga dengan teman-teman, kalau orang tua kita, orang tua yang biasa hari ini, usahakan ya bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau orang tua kita mungkin bahkan hari ini direndahkan orang, niatkan bahwa kita lah nanti yang akan menaikkan derajat orang tua kita ya.
Dan itu tidak menutup kemungkinan kesuksesan itu tidak dilahirkan dari keturunan ya. Semua orang punya jatah kesuksesan masing-masing. Tidak akan ada yang bisa membuat kita gagal kecuali diri kita sendiri. Ingat itu ya. Tidak ada yang bisa membuat kita gagal kecuali diri kita sendiri. Selagi kita mau berjuang, 1000 kali pun kita gagal, tapi kalau sudah 1 kali menyerah, semua akan selesai. Tapi coba dulu deh bertahan, coba dulu deh dengan semangatnya gitu. Nanti suka duka hari ini yang teman jalankan ya, baik itu teman-teman di Maskanul Huffaz ataupun teman-teman di luar sana yang sedang berjuang dengan karirnya, dengan cita-citanya, tekadkan dalam diri ya bahwa kisah hari ini kelak akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin hari ini memang capek ya, mungkin hari ini memang banyak tangisnya, mungkin hari ini memang banyak lukanya ya. Tapi teman-teman tetap berusaha berada di jalan terbaik ini. Nanti kelak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ya, kisah hari ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan itu akan pasti kalau kita bisa bertahan ya di jalan ketakwaan dan kesabaran ini. Cerita apa? Jadi kan menunggu rumah takut saja kehabisan materi. Jadi katanya kalau kata Sejasta yang mau cerita di Zoom bersedia dapat buku. Ceritanya kita bacain itu. Enggak, dia terserah cerita apa tuh. Mereka yang cerita susah. Nah itu ya teman-teman ya, semangat untuk kita semua. Dan untuk iklan kembali nih bagi teman-teman yang mau bertanya, yang pertanyaannya menarik nantinya di kolom chat, ataupun yang ingin cerita ya, cerita mungkin tentang kehidupan hijrahnya ya, bagaimana mungkin bisa melewati fase-fase dalam berhijrah misalnya ya, atau cerita apapun itu ya, silahkan tulis di kolom chat. Nanti kita akan pilih ya pertanyaan ataupun cerita yang sangat menarik. Insya Allah nanti kita akan kirimkan buku Menuju Cahaya Allah. Ini penulisnya dari Musyrifah Maskanul Huffaz ya, dari pengurus-pengurus Maskanul Huffaz. Ini kisahnya sangat menginspirasi sekali. Banyak kisah-kisah yang menarik di dalam buku ini yang bisa kita jadikan motivasi. Nah, bagi teman-teman nanti yang pertanyaannya yang bagus ataupun ceritanya yang menarik, nanti kami akan kirimkan buku Menuju Cahaya Allah dari Maskanul Huffaz insya Allah. Boleh ya teman-teman di luar nih terutama. Insya Allah sekitar 4-5 menit lagi Umah bergabung dengan kita ya. Nggak apa-apa, duduk di majelis itu banyak pahalanya ya. Nggak apa-apa, jangan bosen ya. Karena ya lagi-lagi kita nggak tahu Jumat depan entah Allah masih kita kasih jatah untuk duduk di majelis ya, tidak ada yang tahu. Nah, ketika Allah kasih kesempatan yang berharga ini, perbanyak doa, putar zikirnya, perbanyak zikir, perbanyak amal-amalan sunnahnya ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ya, boleh untuk teman-teman di luar ya. Tuh ada nanya tuh terakhir di chat tuh. Tips sabar tadi kita udah sampaikan ya, bahwa ya sabar yang sudah kami paparkan tadi insya Allah itu cukup lah ya untuk kita reminder diri, nasihat diri. Dan juga teman-teman, sepertinya di beberapa pertanyaan di kolom chat ini banyak yang mengarah kepada ujian kehidupan ya. Nah, lagi-lagi kami sampaikan kepada teman-teman, bagi kita yang punya orang tua hari ini, bagi kita yang punya ibu ya, yang masih ada ayah, itu salah satu tips terbesar teman-teman ya. Ketika Allah uji kita, ketika kehidupan ngerasa tidak lagi berpihak kepada kita, ada orang tua, kunjungi mereka ya, minta doa mereka
agar Allah mudahkan, agar Allah beri kesabaran, ya itu tips terbesarnya. Temui orang tua kita. Kalaupun belum bisa untuk menemui, mungkin karena jarak telepon orang tua kita, bahwa dalam satu riwayat dikatakan doa orang tua itu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Allah pasti ijabah. Nah, lagi-lagi ingat ketika ujian datang bertubi-tubi kepada kita, kembali introspeksi diri ya, kembali mengingat hal-hal yang mungkin sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita pernah perbuat ya. Namun ingat lagi, ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada taubat yang tertolak ya, tidak ada doa yang tertolak. Itu yang harus kita ingat. Dan bagi kita yang masih ada orang tua, kunjungi mereka, datangi mereka, minta doa mereka, karena doa mereka doa yang mustajab. Begitu juga dengan para santri-santri yang mungkin ketika dikasih jadwal pegang HP ya, minta doa orang tua kita. Kadang memang pasti orang tua tuh pasti doakan anak-anaknya. Bahkan orang tua sendiri yang mengatakan kadang lupa mendoakan diri sendiri, karena anak aja yang diingat, anak aja yang didoakan gitu. Cuman ya kita sebagai anak dinampakkan juga pengharapan doa kita untuk orang tua kita, kepada orang tua kita ya. Nah, ketika nelpon mungkin sesekali minta doanya ya, minta nasihatnya ya, pasti didoakan, tapi diperlihatkan juga pengharapan doa kita kepada orang tua kita. Nah, itu ya salah satu juga tips yang harus kita lakukan ketika menghadapi ujian Allah, minta doa orang tua kita. Ingat ya. Dan cara kita juga menerima ataupun menjalani ujian Allah. Nah, beberapa pertanyaan di sini tentang ujian hidup ya. Nih ya lagi-lagi kami apresiasi lah untuk teman-teman yang bahkan diterjang mungkin oleh ujian hidup ya, tapi masih duduk di majelis. Itu berarti tanda cintanya Allah, teman-teman. Nah, terutama nih teman-teman di luar ya, kuat-kuatkan lagi hatinya. Allah sudah uji kita nih. Allah sudah berikan kita badai yang sangat besar gitu, tapi teman-teman masih memilih duduk di majelis. Nah, ingat nih, salah satunya tanda cintanya Allah ya, berarti Allah sayang kita, Allah cinta kita. Dan bagaimana cara kita bisa menerima dan menjalani ujian ini? Yang pertama yang harus kita ingat, mengimani takdir Allah ya, mengimani takdir Allah, bahwa sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi, semua kita sudah ada takdirnya masing-masing, teman-teman ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana cara menerima dan menjalani ujian Allah? Kita harus mengimani ya takdir Allah. Semuanya sudah menjadi kuasa Allah. Bahkan satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini, semua sudah Allah atur. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, yakin bahwa akan ada hikmah di setiap apa yang terjadi ya. Karena kita tidak tahu Allah kasih ujian sebesar hari ini, kita tidak tahu hal apa yang kelak Allah kasih di masa yang akan datang gitu, setelah kita lolos menghadapi ujian yang sekarang ya. Itu yang harus kita yakinkan hati kita, bahwa akan ada hikmah di balik ini semua. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang Allah kasih itu belum seberapa dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Nah, ini yang harus kita ingat, teman-teman. Nabi saja ya, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang sudah dijanjikan surganya, sebegitu besar ujiannya ya, terutama dalam dakwah, sampai dicaci, dimaki, dilempar kotoran, sampai berdarah matanya ya, patah giginya. Banyak ujian-ujian Rasulullah dalam perjuangan dakwanya. Lah, kita belum ada apa-apanya ya, dengan ujian penyakit, dengan ujian banyak nabi-nabi terdahulu. Dan kadang kita sebagai manusiawi masih aja tetap menyangga kalau disampaikan nanti ujian nabi dulu lebih parah dari kita nih misalnya. Nah, tapi kadang kita manusiawi ya, itu nabi, kita mah nggak nabi ya. Kadang ada aja omongan seperti itu ya. Cuman kenapa Allah berikan contoh-contoh, Allah jadikan kisah-kisah nabi terdahulu seperti itu ya, tentu hikmah dan pembelajaran untuk kita hari ini. Nabi-nabi terdahulu yang mereka sudah dijanjikan surganya ya, Allah uji pun. Nah, kita belum ada janji surga apapun ya. Tidak ada yang tahu ya kedepannya akan seperti apa. Dan Allah uji kita, tidakkah mungkin kita untuk selalu mengeluh kepada Allah ya, jangan sampai. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa Nabi kita dulu diuji dengan hal yang sangat berat dibandingkan ujian kita hari ini. Dan yang keempat yang harus kita ingat ya, bagaimana cara menerima dan menjalani takdir Allah ini. Semakin kuat iman kita,
yang harus kita percaya ya, akan semakin kuat ujiannya. Dan itu pasti teman-teman. Kan tadi kami sudah sampaikan, dunia ini memang tempatnya capek, dunia ini tempatnya lelah. Istirahat itu nanti di surganya Allah. Selalu juga kami sampaikan nih kepada santri-santri, ya, sesakit apapun kalian hari ini, sedalam apapun luka hari ini, ingat luka di jalan Allah adalah surga. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menguatkan hati kita itu terus diingat ya, tanda cintanya Allah kepada kita. Dan yang kelima ya, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi ujian Allah ini, yakin di balik kesulitan ada kemudahan ya. Itu berulang kali Allah katakan di dalam Al-Quran itu untuk mentaukidkan ya, bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan kata Allah. Nah, kita yakini hal itu. Dan yang keenam ya tentu sabar, yang sudah kami jelaskan tadi ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa sabar dan iman itu adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Ya, tidak akan sempurna keimanan seseorang jika tanpa kesabaran. Nah, sabar ini wajib ya, wajib ada dalam diri setiap kita ya, setiap muslim. Nah, itu yang harus kita ingat ya, beberapa tips kita dalam menjalani ujian ya di muka bumi Allah ini. Karena lagi-lagi ingat, jangan merasa diri paling menderita, jangan merasa diri paling diuji, jangan merasa diri paling sakit. Ingat, semua orang juga lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ya, yang kita tidak tahu, duka orang kita tidak tahu, luka orang lain pun kita tidak tahu. Ya, lagi-lagi minta penguatan kepada Allah ya, minta kesabaran tanpa batas, terus berdoa, tidak ada doa yang tertolak. Dan masih ada orang tua kita, minta doa orang tua kita, karena doa mereka doa yang diijabah ya. Insya Allah mudah kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Lagi-lagi hal yang harus kita sadarkan juga, jangan tanamkan dunia dalam hati kita teman-teman ya. Dunia ini sementara, yang Rasulullah katakan dunia ini penjara memang bagi orang muslim ya, dan surga bagi orang yang beriman. Apalagi kejadian yang hari ini terjadi, ini informasi juga untuk para santri-santri ya, baru ini ya, beberapa hari sebelumnya di Palestina ya, bahkan laknatullah ya, orang-orang yang tidak bisa lagi kita berkata apa-apa kalau mengingat ya ujian yang Allah kasih kepada teman-teman kita di Palestina hari ini. Bahkan ya kemarin itu sisanya itu kan di perbatasan Mesir dan Palestina, di Arafah itu ya, di Rafah itu tempat yang masih tersisa ya untuk warga Palestina. Dan 2 hari yang lalu itu dibom, dibakar semuanya teman-teman, dibakar, orang-orang dibakar hidup-hidup. Nah, ini informasi terbaru nih sekarang dari Palestina ya. Jadi kalau kita ngerasa sakit banget hari ini, lebih sakit mana ya? Lihat orang-orang yang bahkan lebih berat Allah berikan ujian hidupnya, tapi bagi mereka yaitu surga ya, luka di jalan Allah itu surga. Kadang kita mengasihi mereka di sana ya, bahkan kadang pada hakikatnya kita malah yang perlu dikasihanin. Keimanan mereka sudah sebesar dan sekuat itu ya, menghadapi semua hal yang terjadi sekarang ya di Palestina sana. Nah, kita di sini ya, kadang kita yang perlu dikasihanin. Keimanan kita belum sampai ya setingkat mereka. Nah, jangan lupa doa ya teman-teman di Maskal Hufaz. Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha besar. Kita punya doa yang Allah pasti ijabah. Ya, selipkan doa-doa kita untuk teman-teman kita di Palestina sana. Itu salah satu kunci juga kalau nanti ya itu salah satu tips juga ya, ketika ingin mengeluh, ketika ingin menyerah, ketika tidak semangat, ingat kembali ya bahwa banyak orang yang Allah uji di atas kita, bahkan ujiannya. Nah, itulah fungsinya kenapa dalam ujian hidup ini kita harus melihat orang yang lebih parah dari kitanya. Jangan melihat kenikmatan orang lain, itu sangat dilarang sekali. Kalau kita melihat kenikmatan orang lain, bisa-bisa kita kufur ya. Orang itu enak banget ya hidupnya, Allah nggak uji gitu. Tapi coba lihat orang yang lebih ujiannya dari kita, yang lebih pengorbanannya dari kita. Nah, itu yang harus kita jadikan motivasi ya. Lagi-lagi jangan lupa ya santri-santri semuanya juga doakan saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Dan kita juga punya guru salah satu di Maskal Hufaz, Syekh Asma ya, yang asli dari Palestina, yang memang keluarga beliau juga ya sama keadaannya di sana, tidak aman gitu.
mendapatkan kabar sebatas kabar baik itu aja sangat susah sekali. Nah, kadang itulah kalau saya pribadi nih ya di sini kalau lagi bersedih, lagi down, lagi banyak muskilah ya, lagi banyak beban pikiran gitu. Mandang lagi, tengok lagi guru kita yang bahkan lebih berat ujiannya dari kita. Jangankan ketenangan hidup ya, jangankan kabar baik saja yang diharapkan dari orang tua keluarganya di sana, ya bahkan untuk saling berkabar pun susah gitu. Itu laknatullahnya kaum Yahudi ya, Israel itu ya, wallahu alam lah sampai kapan keadaan seperti ini. Dan yang kita lihat juga hari ini semua negara-negara Arab bungkam ya, wallahu alam akan seperti apa ke depannya gitu. Dia inilah para generasi-generasi penerus ya perjuangan yang kelak akan melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini santri-santri kita ya, santri ikhwan, santri akhwat yang kita persiapkan untuk menghadapi dunia yang semakin kacau ini ya. Nah, itulah butuhnya ilmu dan iman. Kenapa kita harus tetap belajar hari ini? Ya, semangat ya untuk teman-teman semuanya. Belum masuk. Insyaallah bagi teman-teman yang mau bercerita pengalamannya ya di kolom chat itu nanti akan ada admin kita yang baca ya, dan kita juga akan hubungi insyaallah bagi cerita-cerita yang menarik. Nanti kita akan kirim buku dari Maskanul Huffaz insyaallah. Ada beberapa pertanyaan ya, dan mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab bisa bermanfaat ya, dan juga bisa diambil hikmah. Dan tentunya lagi-lagi kami menyampaikan bahwa pemberi nasihat itu sebenarnya ya, memberi nasihat itu adalah menasihati diri sendiri. Yang berbicara ini sebenarnya sasarannya dakwah ya. Jemaah itu adalah sarana dakwah, yang berbicara itu sasarannya dakwah. Jadi tidaklah diri merasa baik ya ketika kami yang menyampaikan, tapi ini pelajaran untuk kita semua. Ada yang bertanya, izin bertanya, dari luar kota boleh ikut lombanya? Boleh ya, boleh banget. Yang tidak boleh ikut lomba itu santri-santri Maskanul Huffaz. Nah, untuk teman-teman di luar sana itu sangat dibolehkan, karena memang untuk teman-teman di luar ya, untuk mengikuti lomba yang sudah kami sampaikan tadi sebagai informasi. Puisi bahasa Arabnya ada Ustazah. Puisi bahasa Arab itu belum ada ya, yang ada itu pidato bahasa Arab insyaallah. Nih ada juga pertanyaan cara kita mengingatkan ibadah sholat wajib kepada saudara ataupun teman yang sering meninggalkan sholat. Nah, ini memang tidak mudah ya. Ini juga dakwah teman-teman di luar sana, bagaimana saling mengajak dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketaatan dan dakwah ya, ini sangat penting. Yang pertama tentu mengajak dengan mencontohkan ya, mencontohkan dulu terlebih dahulu. Mungkin ketika kita safar dengan teman-teman kita, datang waktunya sholat, ajak mampir dulu untuk sholat ya, jadi mencontohkan. Jadi dia sudah melihat nanti kita mengerjakan, insya Allah ketika mengajak itu akan lebih mudah ketika kita sudah mencontohkan ya. Dicontohkan untuk awal ya. Yang kedua, kalaupun sepertinya belum tergerak hatinya, diajak pelan-pelan ya, ngobrol dengan pelan-pelan ya. Jangan ngejudge ya, jangan juga dengan bahasa yang keras gitu. Ajak pelan-pelan, baik-baik. Dan tentu yang terakhir doa. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita, teman kita, kaum kerabat terdekat kita yang bahkan masih jauh dari perintah Allah. Doakan ya. Tidak ada cara selain doa ya. Kalau memang sudah kita lakukan untuk secara lisan ya, selanjutnya doa itu yang perlu kita panjatkan ya. Jangan terlalu egois, jangan terlalu kita tidak memikirkan sesama kita ya. Doa itu jangan hanya untuk diri kita aja gitu.
pelan-pelan lah kita masukkan doa untuk teman-teman kita, untuk saudara terdekat kita, karena tentu doa-doa yang baik itu kata Rasulullah akan balik kepada yang mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan teman kita, minta sama Allah, ya Allah bukakan pintu hatinya untuk taat, ya Allah bukakan pintu hatinya mau mengerjakan segala perintah Engkau, ya Allah. Doa kita untuk teman kita itu akan kembali kepada kita. Allah pun kuatkan keimanan kita, Allah pun kuatkan ketaatan kita. Nah itu hebatnya ya. Itu masya Allahnya dalam doa untuk orang lain pun kita ya, dan doa itu kembali kepada kita. Jadi ya jangan sungkan dan jangan segan ya untuk saling mendoakan, karena kita juga tidak tahu dari mulut, dari doa siapa yang Allah ijabah. Nah itu untuk mengajak itu sudah pasti, namun untuk doa itu yang wajib juga kita lakukan gitu. Udah. Baik, alhamdulillah Ummah sudah bergabung ya dengan kita. Insyaallah akan beliau sampaikan materi pada pagi menjelang siang ini terkait dari keutamaan haji. Insyaallah kepada Ummah kami persilakan. Suara Uma. Oke. Aduh iya sabar. Terima kasih saudara Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lebih bagus ya, kok di situ macet ya sinyal rumahnya. Aduh, kok macet sih? Sinyal rumah loh.